Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan OPD Kota Magelang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 18 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Teguh Triwidodo SOS MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Supino STMM. Yang kami hormati Instruktur atau Pemateri Bahasa Isyarat, Bapak Budi Susilo SPD dan Bapak Muhammad Beri Sasongko SPDI MPD. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat datang di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 pembacaan doa, 4 sambutan, 5 pemaparan materi, 6 dokumentasi dan penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Teguh Triwidodo SOS MSI. Kami silakan. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Budi Susilo SPD. Yang kami hormati yang kedua narasumber kita, Bapak Muhammad Beni Sasongko SPDI MPD. Yes. Yeah. Yang kami hormati Kabid Bina Bapak Supino STMM dan jajarannya. Yang kami hormati para peserta dari kelurahan dan kecamatan.
3 kecamatan, 17 kelurahan. Alhamdulillah semua sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini, hari Selasa pagi, tanggal 18 November tahun 2025. Dia dalam keadaan sehat, keadaan prima tanpa suatu apa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, karena saya mewakili Bapak Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susilowati. Pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semuanya dalam rangka melayani seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kota Magelang. Karena Bapak dan Ibu ini garda terdepan yang ada di pelayanan, membangun bersama, melayani seluruh hati. Alhamdulillah, pelayanan publik yang ada di Kota Magelang berjalan dengan baik. Itu pada Bapak dan Ibu semuanya yang melayani di front office-nya yang ada di kecamatan dan kelurahan. Ini semuanya harus dengan senyum simetris. Jadi dengan senyum ya. Iya. Ini melayani masyarakat yang ada ini ya. Ya. Kalau melayani warga masyarakat dicacapan semuanya gemuyu semuanya ya. Tidak ada yang perlu toh. Ya, alhamdulillah. Ya, yang di kecamatan dilayani dengan baik, ya Pak Eka ya. Ya, dengan baik. Alhamdulillah warga masyarakat kita pada senang semuanya karena dilayani dengan cepat, mudah dan tuntas. Ya, karena melayani warga masyarakat kita semuanya dilayani dengan baik, tidak ada yang tidak terlayani. Dari tingkat RT, RW sampai di kelurahan, kecamatan, semuanya terlayani dengan baik. Itu badan-badan Ibu, semangat kita, semangat melayani warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Kita selalu belajar, dan intinya tetap belajar dan belajar untuk menambah ilmu dalam rangka mengembangkan diri dalam menangani warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Bapak dan Ibu, kebersamaan kita pagi hingga siang hari nanti semoga saja dimudahkan semuanya dalam menerima pembelajaran ini. Yaitu kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi membangun bersama untuk Magelang sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa isyarat ini hingga nanti sampai selesai. Itu sekali lagi pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi pembelajaran bahasa isyarat pada hari ini, hari Selasa pagi tanggal 18 November tahun 2025 saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Senang sekali. Saya tutup dengan pantun ya. Ya. Gulung tidak pangling tanah Jawa. Sambut dikti tarmani manusia. Matur nyawiji kadung tresno. Pembelajaran bahasa isyarat ayo padha suksesno. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan mengayomi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti yang akan dipandu langsung oleh pemateri kepada Bapak Susilo SPD dan Bapak MPD Sasongko SPDI MPD. Kami persilakan. Benar ya, Pak Benny kata benar. Tapi ini Pak
Benny sudah menjadi satu contoh luar biasa yang di depan Bapak Ibu. Pak Benny itu gelarnya lebih panjang daripada saya, dan Pak Benny keluarnya dari lahir Mas. Ya. Jadi teman-teman tunarungu itu ada yang dari lahir, ada yang tidak dari lahir, mungkin karena sakit atau kecelakaan. Tapi Pak Benny luar biasa, meskipun dari lahir sedikit pengaruh, tapi semangat, dan sekarang bisa menjadi guru dan kuliah ya, lulus tahun S1 tahun 2017, S2 2024. Tepuk tangan Pak Benny. Ini tepuk tangannya Pak Benny seperti itu Pak. Kenapa begini kira-kira? Alasannya kira-kira apa Bapak Ibu? Tepuk tangannya mereka itu begini. Pertama, mungkin suaranya tidak diperlukan. Yang kedua, supaya mencolok. Jadi teman-teman rungu itu menjadi visualistik ya. Jadi semua yang mencolok secara gerakan maupun warna maupun bentuk itu yang paling mereka tangkap. Baru setelah itu tulisan. Nah, jadi kalau mereka itu janjian dengan mereka, yuk kita naik angkot jalur 6, mereka akan menerjemahkannya 6-nya bingung. Tapi naik angkot yang berhenti di mana warnanya biru. Nah, seperti itu. Tadi kami di depan Nun Sewu sengaja, meskipun Bapak Ibu semua mireng, tapi kami sengaja tadi memperagakan bahasa istilahnya Indonesia Raya aja. Itu sebenarnya kan tidak diperlukan, ibu-ibu kan tidak memerlukan ya. Tapi mengapa kita peragakan kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Pangdam yang menghormati, dan Bapak Ibu semua, misalnya suatu saat berkesempatan rawuh ke sekolah kami, upacaranya seperti itu: Pancasila, pembukaan UUD, doa, sambutan amanat, lagu mengenai cipta, semua disyaratkan. Karena sebagian siswa kita itu disabilitas rungu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai untuk istilahnya pengenalan bahasa isyarat ya. Ini ada Mas Radit sama Mbak Bilkis, ini murid saya, nanti yang akan mungkin seperti apa sih bahasa isyarat yang dipakai oleh teman-teman rungu bicara. Sebenarnya kalau teman-teman ini malah lebih senang disebut tuli Pak Nun Sewu. Mungkin bagi kita kayaknya tuli itu kayak kasar itu ya, tapi mungkin bagi mereka malah lebih suka disebut teman tuli. Jadi Nun Sewu kalau nanti ke depan saya lebih banyak menyampaikan mereka teman tuli ya, TULI ya, teman tuli. Kalau di sekolahan istilahnya berkebutuhan khusus, hambatan pendengaran. Jadi kalau istilah sekolah seperti Pak tadi misalnya menyebut jenis-jenis kebutuhan khusus itu hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan gerak, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk teman-teman ini di komunitas biasanya disebut sebagai teman tuli. Jadi Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya nokanaken saya Budi Susilo, saya guru SLB Negeri Kota Magelang sejak 2004, cukup lama. Pak Benny di SLBB IPPAD Kota Magelang, kemudian dua siswa kami Mas Radit dan Mbak Bilkis. Mungkin salah sekilas karena kami sudah membuat paparan ya, secara sekilas nanti kita sampaikan. The silent language atau bahasa yang tidak terdengar. Love itu L-O-V-E, L-O-V-E, love itu kami download aja. Mungkin lanjut. Kurang lebihnya Bapak Ibu, mengapa kita orang dengar. Jadi teman tuli itu kalau menyebut kita itu adalah orang dengar, orang yang mendengar. Seperti orang buta menyebut kita itu orang awas, gitu. Yang orang yang bisa melihat gitu. Jadi
Kita kan karena harus terbiasa mendengar, terbiasa melihat, kita kan nggak pernah ya kalau kita itu ada orang mengenali kita, mengidentifikasi kita itu sebagai orang dengar atau orang awas ya, karena biasa gitu ya. Tapi ternyata bagi mereka itu suatu yang karena berbeda, mereka punya penyebutan sendiri. Orang dengar perlu mengenal bahasa isyarat untuk menciptakan inklusivitas dan mengurangi hambatan komunikasi untuk berinteraksi langsung dan setara. Nah ini setara itu selalu begini. Setara. Nah ini termasuk kosakata favorit mereka Pak. Setara ya. Nah, setara. Jadi itu isyarat atau kata favorit mereka, harapan mereka di mana-mana itu kalau bisa terwujud ini setara. Nah ini saat ini mungkin sudah begini atau masih begini atau begini, kita sendiri nanti yang bisa mengukur. Dengan teman-teman tuli tanpa tergantung pada penerjemah. Nah itu harapannya masyarakat dengar, orang dengar itu bisa komunikasi dengan mereka tanpa penerjemah. Selama ini kita masih pakai JBI ya, juru bahasa isyarat, seperti di berita-berita atau di acara-acara konferensi dan sebagainya masih pakai JBI. Manfaat lainnya untuk meningkatkan keterampilan kognitif, membuka peluang sosial dan profesional baru. Nah, profesional baru itu mungkin bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau menekuni bahasa isyarat, ini mungkin menjadi satu peluang nanti ya. Kami punya kontrak dengan Kemenkominfo baru berhenti besok Desember untuk menjadi penerjemah dalam setiap webinar yang mereka laksanakan. Kontrak kami selesai nanti Desember. Nah itu setiap kali menjadi JBI di situ, di webinar itu ya. Kami punya kontrak itu dengan nilai sekian gitu. Kami punya tim 5 orang di Kota Magelang. Dan istimewanya itu Kota Magelang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dari Kemenkominfo Pak. Kami dan tim ya, ada saya, ada Bu Afi, ada Bu dan serta memperkaya apresiasi budaya tuli itu, karena bahasa itu mereka anggap sebagai budaya ini. Nanti itu kita cepat saja ya, bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi secara manual, bahasa tubuh gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Nah, untuk bahasa isyarat di Indonesia itu ada 2 jenis, khususnya di abjad jari. Ini mungkin menurut saya ada 2 sistem, yaitu sistem CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, dan BCDO. Itu ada satu perbedaan sedikit ya. Kalau CB itu sistem yang diciptakan oleh orang dengar, sistem yang diciptakan oleh pemerintah, sistem isyarat bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia lengkap dengan awalan, akhiran, imbuhan yang disyaratkan. Nah ini relatif agak menyusahkan bagi teman-teman tuli. Nah kemudian ada sistem yang lain namanya BCDO, bahasa isyarat Indonesia. Ini relatif bagi teman-teman tuli lebih mudah dipahami karena secara asal usul itu diciptakan oleh mereka. Ciri khasnya BCDO itu lebih simpel, tidak banyak mengenal partikel atau awalan, imbuhan, akhiran yang menyulitkan. Jadi itu kami membagikan abjad jari. Itu bukan bahasa kosakata ya, itu baru abjad jari ya. Nanti tidak semua kata itu harus di spell hurufnya ya, kelamaan ya. Nanti ada kata-kata di situ yang bahkan nanti nama orang pun bisa menjadi disyaratkan ya. Jadi lanjut itu. CB adalah istilah yang diadopsi dari Indonesia Internasional. Tetapi CB merupakan cetusan pemerintah Indonesia dan para pihak diri. Pihak diri itu pihak pendengar, bukan murni dari pihak penarik. Nah, ciri abjad jari dalam CB itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau kami memeragakannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
saya tidak perlu melepas mic saya karena CD itu hanya membutuhkan satu jari. Nanti Bapak Ibu bisa memperagakan yang di sebelah kiri. Nah, lanjut. Nah, itu kalau untuk angka hampir sama ya, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, seterusnya begitu. Nah, untuk bisidu dan bahasa isyarat Indonesia yang dibuat alami oleh pihak tunarungu atau tuli. Isyarat ini jauh lebih mudah daripada CD karena tidak menggunakan isyarat seperti ketika ada imbuhan kata. Bisidu yang biasa dikenal dengan ejaan abjad 2 tangan ini mudah sekali dimengerti karena isyaratnya mirip dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya A, kelihatan seperti A ya. Ya, mungkin Bapak Ibu langsung merasakan apa? A. Ini saya harus melepas mic saya ya, karena harus A, B, ya, mungkin sama Bilkis sekalian. Di sini Bilkis, oh Radit, ya. B, C. Ada beberapa yang pakai satu tangan. D, E, F, G, teknik enggak ya? G, J sama dengan CD, J, K, L sama dengan CD. Kalau yang pakai satu tangan itu sama kan? Nah ini M, beda dengan yang 3 kaki ya. N 2 kaki. O masih sama dengan yang sini. P. Nah, kalau tidak jadi sama P ya. P. Q. Bukan ya. R ini agak unik nih. Kayak materi manuk ya. Tapi tidak harus bunyi juga, tapi bunyi juga. S. Bisa begini Bapak Ibu. Ya, yang penting membentuk huruf T. Kalau tadi di CB ini meskipun sama pakai satu tangan tapi beda. V sama ya. B. Nah, kelihatan sekali ya. Anak-anak kalau monitor saya di WA itu langsung di B. B langsung oke bisa. Nah, kalau tadi ada begini ya, nanti bayangin begini ya. Nah, kalau ini bisa, nanti ada lagi Facebook ada sendiri, IG ada sendiri, apa ya? Ini I, ini G, ini G. Ini yang di CB ya, atau di ini dan G. Ini kalau digabung ini G Instagram. Oh kalau Facebook jadi begini nggak tahu istilahnya. Mungkin komunikasi ya. Bukan
Nah, ini ini L, terus Z, ya I, L, Z, I love you. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran kurang lebih gambaran. Saya lupa tadi kok ngomong bahwa kamus bahasa isyarat ya. Kamus itu tebal sekali Pak, segi tebal sekali. Kamus CB, tapi sejauh ini ya ada kamusnya itu yang versi CB yang dibuat oleh pemerintah. Terakhir tahun 2020 update terbaru. Nah ini misalnya kata gerakan-gerakan ucapan selamat dan sebagainya nanti kita peragakan langsung saja. Jadi lanjut. Nah, membawa selamat, ya, selamat ya. Lanjut. Nah, membantu mana? Nah, nanti ada kata-kata tanya di mana, siapa, berapa, apa. Nah itu nanti kata-kata tanya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu silakan. Seandainya nanti saya di front office pelayanan itu kata-kata apa yang sering kita gunakan. Nah nanti silakan nanti kita gunakan KTP misalnya atau kakak, kamu lahir di mana, orang tuamu, orang tua ini tanpa menunjuk bapak atau ibu ya, itu orang tua ya, orang tua. Tapi kalau menunjuk bapak ibu beda, nanti bapak ibu, bapak ibu, nenek, kakek, nah saudara. Ya, nanti bisa ditanyakan bapak ibu. Ya lanjut. Nah, apa itu bahasa isyarat dan bahasa lisan itu kurang lebih perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Dan mungkin jelas ya Bapak Ibu sama profesornya. Ya, lanjut. Nah, arti penting bahasa isyarat ini sebenarnya juga secara alami itu kita pun orang dengar itu juga akan muncul bahasa isyaratnya gitu. Di saat mungkin terkendala jarak jauh, terkendala mungkin beda bahasa, beda kewarganegaraan, otomatis isyaratnya akan muncul. Apalagi kita perbedaan fisik ya antara yang dengar dan yang tuli, ya, bahasa isyaratnya menjadi penting. Kira-kira begitu. Jadi lanjut. Ini masih sama, ini berdasarkan penelitian saja ya, bahwa bahasa isyarat, gestur tubuh termasuk raut atau mimik atau ekspresi itu persentasenya untuk terjadi komunikasi tidak salah paham itu ternyata cukup tinggi ya, 55% itu didukung oleh isyarat atau gestur tubuh atau ekspresi. Jadi ini berdasarkan penelitian yang kami kutip. Jadi lanjut. Ini juga perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Isyarat mungkin lebih mementingkan gerakan, tampilan dan sebagainya. Otomatis ya energinya lebih banyak ya. Jadi kalau teman-teman tuli ini juga energinya luar biasa ya. Jadi kita kan mungkin bisik-bisik aja udah nyampe ya. Nah, kalau teman-teman harus pakai jembalian gitu ya. Jadi teman-teman ini kan kebetulan kami dapat MBG ya. Itu mereka kalau MBG makanya pada double gitu. Enggak Bapak Ibu, karena kalau di SMP itu kami kadang-kadang ada siswa yang harus terapi, harus berubah, tidak masuk dan sebagainya, fisiknya kadang-kadang jadi banyak yang nggak masuk, akhirnya MBG-nya didobel yang masuk gitu maksudnya sama gurunya. Ya lanjut. Nah dan juga dan menjadi satu harapan besar bagi kami teman-teman tunarungu itu semakin kesini itu rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, terwujudnya masyarakat inklusif itu semakin kesini semakin ada harapan, semakin ada apa ya, semakin baik gitu. Ya contoh nyata ya pada pagi siang ini dengan diadakannya pelatihan bahasa isyarat. Jadi kalau dihitung secara persentase kan berapa sih melatih
juga belum tentu setahun nanti akan menemui kasus atau menemui klien yang tunarungu gitu. Buat apa sih belajar baca tulis braille? Oh nanti kita tidak akan bertemu dengan tunanetra gitu. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kita kan berpikirnya dari kita kan melayani ke semua ya. No life behind ya. Tidak ada siapapun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi kita harus berpikirnya ke sana gitu, tidak parsial itu. Oh nanti akan kita hadapi itu ada mungkin teman tuli, tunanetra dan sebagainya, atau mungkin yang daksa ya, jadi sebagai anak dengan harus menghormati. Nah kalau ini di spesifik kasus spesifik yaitu kami banyak menjumpai yaitu orang tuanya mendengar, anaknya tunarungu, atau kedua orang tuanya tunarungu, anaknya mendengar. Nah ini juga menjadi satu harapan kami juga. Jadi lanjut, kemudian bahasa isyarat itu peran bahasa isyarat di dalam kehidupan kalau anak-anak sekolah mungkin di sekolah. Jadi kalau kami di persekolahan itu harus mengikuti aturan pemerintah Bapak Ibu. Kami memakai CB. Jadi kampus kami CB, bahasa isyarat kami lebih memakai CB karena memang aturannya seperti itu. Tetapi terakhir ada surat dari kementerian itu sekolah juga boleh mengakomodir isyarat-isyarat lokal, isyarat isidu, bahkan isyarat dialek lokal. Jadi isyarat pun ada dialeknya Bapak Ibu. Kalau di Jawa itu ada Banyumasan, ada Magelangan, ada Solo, ada Jogja, ada Brebes, Pati dan sebagainya. Bahasa isyarat pun juga ada. Di Magelang dengan Bandung isyaratnya beda, tapi itu nggak masalah, justru menjadi keragaman dan mereka jadi saling belajar. Oh gini, ternyata muncul dialek sendiri-sendiri karena kan masing-masing kota kan punya ciri khas. Misalnya di sini ada Gunung Tidar, mereka akan muncul isyaratnya Gunung Tidar. Sementara itu kan tidak berkembang di Jogja misalnya. Oh nanti di Jogja berkembangnya mungkin Tugu Jogja, beda lagi. Nah nanti itu menjadi saling belajar. Kemudian isyarat yang ada di keluarga, nah ini biasanya akan muncul isyarat-isyarat yang mereka sepakati di kalangan anggota keluarga itu sendiri, antara anaknya dan orang tuanya dengan saudaranya dan sebagainya. Nah ini di saat nanti anak itu bersekolah atau bersosialisasi itu harus disinkronkan. Oh ini maksudnya gitu, oh ini maksudnya gitu. Mungkin kan ada benda-benda khusus di rumah ya yang tidak ada di lingkungan atau di sekolah itu. Oh ternyata ini maksudnya iki dan sebagainya. Nah kemudian bahasa isyarat yang di komunitas. Nah ini lebih berkembang ke bisidu tadi. Itu tadi. Nah, kalau bahasa isyarat di sekolah itu kami gambarkan yang CB. Sampai sekarang tidak semua sekolah tuli menerapkan sistem bahasa isyarat. Jadi Bapak Ibu ini sebagai tambahan pengetahuan, tidak semua sekolah SLB dengan siswa hambatan pendengaran itu mengajarkan isyarat Bapak Ibu. Jadi tidak identik kalau anak tunarungu tuli itu pasti atau harus belajar isyarat. Ada satu sekolah di Jawa Tengah masih itu mereka tidak mengajarkan isyarat, tetapi lebih menekankan pada belajar oral, bahasa bibir. Jadi anak harus bisa menyesuaikan, harus bisa ngomong, gitu, harus bisa ngomong. Itu ada bagusnya. Biasanya anak-anak itu terus bisa adaptasi di masyarakat. Tetapi kan seperti anak kayak dipaksa ya, haknya atau keberadaannya itu kayak kurang dihargai, kurang dihormati. Kamu harus bisa menyesuaikan adikmu, kakakmu, saudara-saudaramu harus bisa ngomong. Tetapi juga ada bagusnya juga, dia relatif bentukan bahasa bibirnya bagus ya. Itu sekolah di Wonosobo seperti itu, atau yang di Jakarta juga Don Bosco dan sebagainya itu lebih ke bahasa bibir. Nah kalau sekolah SMP Negeri Kota Magelang sendiri itu ada di tengah-tengah. Kami isyarat juga mengakomodir
Tetapi memang bahasa isyarat itu tidak masuk di penilaian di bahasa isyarat di kurikulum itu tidak masuk, tapi karena itu prasyarat untuk komunikasi, kami bahasa isyarat itu kami atur, kami tata. Oh di Sindo silakan, oh sini boleh dan sebagainya kita tata. Karena itu budaya mereka. Lanjut. Nah ini bahasa isyarat di keluarga, lebih yang kami sampaikan tadi. Selanjutnya, nah ini yang di komunitas, ini lebih ke Bisindo dan berkembang. Nanti di teman-teman tuli di komunitas atau di masyarakat itu muncul juga budaya-budaya, kesenian-kesenian yang berbasis isyarat, teater sunyi, kemudian termasuk menyanyi dalam tanda petik isyarat. Dan kalau ibu-ibu bapak mencari di YouTube lagu isyarat itu sekarang udah banyak bapak ibu yang teman-teman itu biasanya malah mahasiswa atau orang-orang yang memang senang belajar bahasa isyarat, mereka bikin konten, bikin YouTube menyanyi lagu-lagu yang sekarang lagu-lagu pop gitu, tapi dalam versi bahasa isyarat. Sekarang banyak sekali kita menemui itu. Lanjut. Nah, kemudian sosialisasi bahasa isyarat seperti yang kami sampaikan tadi, kami senang sekali. Sekarang banyak lembaga pemerintah, UPD, SKPD, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, bahkan teman-teman di komunitas-komunitas kecil, di kafe-kafe itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam skala kecil ya. Itu belajar bahasa isyarat. Beberapa waktu lalu itu Mas Adi sama Mas Mbak Bukis itu ke sini, kafe Ruka 3 Nowo itu juga sering mengadakan pelatihan bahasa isyarat. Kemudian juga di teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa kecil gitu ya, di Universitas Tidak atau di mana, di Unima dan sebagainya. Kalau di Unima itu malah muncul volunteer. Kalau di sana ada beberapa volunteer yang membersamai teman-teman komunitas tuli untuk beberapa event dan sebagainya. Dan kebetulan di Unima juga ada beberapa mahasiswa tuli juga. Kemudian di situ terbentuk kelompok mahasiswa, meskipun masih dalam bentuk belum menjadi satu organisasi, tapi masih menjadi kelompok-kelompok kecil, tapi relawan-relawan yang mendampingi kalau mereka mau mendaftar, dan mereka RKSA setiap awal semester itu ya, atau setiap atau KRSA gitu ya, atau mau apa gitu. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang menjadi volunteer, dan di saat mereka kesulitan misalnya tentang bagaimana berisyarat dan sebagainya, sering bersama dengan sekolah seperti. Nah, jadi kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengenalan bahasa isyarat. Ini bahkan kami di sekolah, di bawah kegiatan perpustakaan sekolah kami membuka setiap saat kelas bahasa isyarat dan baca tulis braille, baca tulis untuk tunanetra. Setiap saat, monggo Bapak Ibu kalau tidak ke sekolah, kami siap setiap saat untuk mengajari. Mungkin hanya 1 jam, setengah jam, 2 jam, terserah Bapak Ibu, dan free, gratis. Artinya tidak memungut biaya gitu. Jadi Bapak Ibu rawuh ke sana, tidak ke sana untuk belajar, itu pun sudah menjadi satu senang gitu kami. Jadi Bapak Ibu silakan ke sana, dan mungkin nanti bisa langsung ketemu dengan anak-anak, mungkin bisa langsung membaca bagaimana tulisan Braille, Al-Quran Braille, Injil Braille dan sebagainya, kami punya di sana. Silakan Bapak Ibu nanti misalnya selepas ini terus mau main-main ke sekolah kami untuk belajar bahasa isyarat atau belajar tulis Braille, silakan. Kami senang sekali. Lanjut. Nah, kesimpulannya yang kurang lebih adalah melalui bahasa isyarat tentu mengembangkan pikirannya dan belajar berbagai hal, termasuk belajar bahasa lisan untuk komunikasi. Ya, intinya kesimpulannya adalah dengan kita orang-orang dengan mau mengenal lebih jauh bahasa isyarat ini, tentu kita akan mendekatkan jarak nih. Selama ini mungkin kan kita mengenal mereka itu kayak ini piye gitu ya, mungkin ada rasa kikuk gitu ya.
ibu gigu atau khawatir atau mungkin bukan was-was ya, takut kita salah, nanti jangan-jangan saya berusaha begini salah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, dengan latihan seperti ini kan kita mendekatkan jarak ya. Oh, mereka itu biasa, anak-anak tuli, anak-anak tunarungu itu biasa, itu keniscayaan dan perbedaan yang lumrah gitu ya. Nah, kita menganggap keperbedaan ini menjadi biasa, tetapi tentu jangan kita berani untuk memasuki dunia mereka gitu. Nah, dan jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak ini tidak menakutkan Bapak Ibu. Artinya mereka itu tidak terus nanti kalau kita berisyarat itu salah, misalnya mereka jadi marah dan sebagainya. Itu bukan. Mereka itu sangat memahami. Kalau misalnya kita berisyarat kok salah itu, paling ya nanti apa maksudnya? Itu paling terus wah maaf saya nggak tahu, biar isyaratnya kita bisa jadi mereka juga selera humornya juga tinggi anak-anak tunarungu itu. Kalau di teori memang anak tunarungu ciri-cirinya mudah tersinggung dan sebagainya, itu saya kira enggak. Itu salahnya di teori itu. Enggak, mereka itu asik kok. Nah, mereka itu santai gitu. Nah, kalau mereka tiba-tiba takut ya tersinggung ya. Nah, mereka kalau kita salah ngomong ya sama aja kita ketemu tulis gitu ya, kita kok nggak usah ragu-ragu gitu, atau langsung ngomong tukang from langsung gitu aja nggak apa-apa. Mereka juga misalnya nggak suka, ayo nggak apa-apa, ngomong namanya juga tidak bahasa bukan sehari-harinya gitu ya. Jadi itu kesimpulannya, mari kita belajar bahasa isyarat untuk memperkaya selain wawasan juga saya pikir memperkaya hati ya. Jadi kita jadi lebih banyak tahu. Saya kurang setuju kalau supaya kita ini, maaf ya kalau saya maksudnya salah, tidak untuk supaya kita bersyukur gitu ya. Bersyukur bagus ya. Tapi pernah kami menolak satu rombongan yang mau datang ke sekolah, di situ bahkan itu ditulis dalam suratnya untuk meningkatkan rasa syukur kami akan mengunjungi SLB. Itu saya telepon dulu ibu kepala sekolah, Bu, ini maksudnya apa Bu? Ya supaya anak-anak itu bisa bersyukur, mereka diberi kelebihan lengkap gitu dan sebagainya. Bu, menurut saya Bu, kalau mau bersyukur mungkin anak-anak kami lagi bersyukur mungkin ya kayak gitu. Jadi tidak harus ke SLB, mungkin kalau meningkatkan bersyukur mungkin tempat lain gitu, mungkin ke mensyukuri pemandangan yang bagus atau ke pantai atau kemana. Kalau meningkatkan rasa syukur mungkin jangan ke SLB saja gitu. Ke SLB itu biasa saja, mengunjungi saudaranya atau ketemu gurunya atau mengenal bahasa isyarat atau apa itu biasa saja gitu. Jadi tapi menurut saya berarti kalau pendapat saya ya, kalau saya salah ya saya diganti. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin ini kita nanti akan langsung saja mungkin dari Bapak Ibu. Misalnya ngerasakan, oh ini syaratnya apa gitu, atau kawan jadi Bapak Ibu nanti langsung praktek nonton berapa atau mungkin sekarang Pak Benny mau menambah oh ya silakan. Oh ya sekarang mau belajar bahasa syaratnya sini, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ngerasakan bertanya atau sama mikis. Jadi dari saya secara teorinya begitu, secara ini dari saya nanti dilanjutkan praktek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kita mau foto bersama mumpung masih ada Mbak Absek. Coba kayak ini. Jadi Jangan skripsi. Ya, ada semua. ini balas kan? Naik mas. Naik mas, naik kursi. Naik mas. Wait, ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Salam inklusi. Sekarang dikasih dua. Salam inklusi.
Inklusi ini Oh, kelingin ini inklusi ya, inklusi. Oh ya, Inklusi. Gini ya. Gini. Salam inklusi. 2, 3. Lagi kayak bebas. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Dari bidang tadi, di bidang kami juga membutuhkan bahasa isyarat karena di tempat kami juga ada beberapa pekerja rentan yang sudah dilindungi dengan sistem jam sostek yang dibayari oleh pemerintah kota. Ada 34 orang yang disabilitas. Jadi sangat penting sekali bahwa kita itu juga menguasai bahasa isyarat. Pertanyaan saya Pak, CB dan Bisindo ini itu hanya berlaku di Indonesia atau itu sudah berlaku universal sampai misalnya kalau kita menggunakan bahasa isyarat ini juga orang luar negeri yang kurang bisa pendengarannya juga bisa paham. Demikian Pak, terima kasih. Berlaku Pak, karena dia basisnya itu ASL, American Sign Language, ya, itu ada. Tapi memang akhirnya perkembangannya itu ada sedikit pergeseran gitu ya. Ya. Jadi memang namanya CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, tetapi dia diciptakan itu tentu di awal itu mengadop dan lebih mengadop ke kalau di internasional itu ada ASL, ada BSL, British Sign Language, ada American Sign Language. Jadi kayak bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania gitu ya. Nah CB itu juga mengarah ke sana, tapi di belakangan itu ada geser-geser sedikit. Nah kalau yang Bisindo itu memang hanya Indonesia ya, yang Bisindo. Tapi mengapa Bisindo itu lebih populer di komunitas tuli? Karena ini asal usulnya karena mereka sendiri yang membuat. Ya, mengapa Bisindo lebih disuka? Karena pertama lebih sederhana, dan kedua secara asal usul itu mereka yang menciptakan gitu. Kalau CB kan dibuat oleh orang dengar ya, jadi seperti kayak dipaksa gitu kan, dipaksa. Tapi bukan menyalahkan sih, karena waktu itu kan memang di awal pembentukan kamus CB dan sebagainya itu kan di awal kan belum ada ya, jadi harus ada dulu. Itu kan menjadi kebijakan pemerintah waktu itu ya, mungkin sekitar tahun 60-an atau sebelumnya gitu. Nah kemudian di situ itu, jadi kalau nanti di pemerintahan di mana itu nanti isyarat itu akan berkomunikasi dengan orang luar negeri yang umum misalnya. Nah itu nanti tentu ada apa ya? Biasanya kita melibatkan teman-teman yang memang sudah memakai ya. Teman-teman kami itu kadang-kadang saat video callan itu saya pernah untuk melihat mereka itu ternyata video callan dengan temannya yang dari India. Ya nyambung itu. Saya juga nggak paham, isyaratnya kayak apa gitu ya. Yang pasti dia tidak pakai ini ya, tidak pakai. Jadi itu mungkin budaya mereka ya. Saya tanya aja temanmu di India, ternyata dia kenali waktu itu. Kami kan punya ekstrakurikuler sepatu roda. Kemudian waktu itu menurut kami saya ikutkan kompetisi sepatu roda di Padi. Kemudian pesertanya ada beberapa dari negara lain. Nah ternyata kenalnya di situ. Kemudian waktu itu taman-taman penarung gitu di daerah itu, dan jadi taman sampai sekarang. Oh itu umum gitu. Dan jadi, tapi saya belum mendalami Pak itu pakai bahasa yang mana gitu. Ya, tapi kalau CB itu lebih berlaku internasional karena adopsi. Pak. Pak jadi apa mau belajar isyarat apa Pak? Saya dengan Pak itu tiap hari ketemu Pak di Fakultas Kota Tua Magelang. Jadi pelatihan bahasa isyarat ini memang saya yang pertama kali dan kebetulan saya di dinas tenaga kerja baru 1 tahun, sehingga komunikasi dengan teman-teman difabel ini memang baru. Nah, yang saya mau tanyakan terkait dengan etika Pak. Ini sedikit ya, mungkin lanceng dari bahasa isyarat ini, karena ini pokok paling utama, yang paling mendasar pertama ini.
ketika kita bertemu dengan teman tuli gitu, ini etika pertama itu kadang kita kan bingung saya mau menyampaikan seperti apa. Nah ini etika pertama agar ketika kita komunikasi pertama itu tidak ya menyinggung atau bagaimana Pak ini. Karena ketika kita langsung ketemu ini apa yang perlu saya sampaikan, karena bahasa isyarat pun juga kita belum tahu. Karena saya bahasanya baik-baik ya gitu saja, tapi apakah benar atau tidak kita juga sehingga nanti kami mau diberikan kiat-kiat etika pertama kali ketika bertemu dengan teman-teman di. Terima kasih Pak Budi. Tuli itu kan dia tidak mendengarkan suara, jadi mereka akan respon di saat kita itu berikan satu satu impulsif ya. Mungkin kita ada di depannya, atau kalau kita ada di belakangnya itu dijawil, di pundaknya dijawil, di pundak atau di mana gitu ya. Kemudian mungkin dari pengamatan jauh kita sudah tahu bahwa dia itu tunarungu apa gitu ya. Nah mungkin untuk meyakinkan atau memastikan dia itu mendengar atau tunarungu, kita tanya saja langsung apa ya, dengan bahasa kita saja. Maaf, apakah kamu mendengar atau nah ini mungkin langsung mungkin sebagai kiat gitu ya. Mendengar itu begini, mendengar ya, mendengar. Ini mendengar, apakah kamu mendengar atau tuli ya. Jadi seperti apa yang orang buka ya. Tuli ya, apakah kamu dengar atau tuli? Oh saya tuli, oh ya. Nah baru terus lanjut, kita mau memakai bahasa isyarat boleh, atau memakai bahasa tulis boleh, atau isyarat yang sehari-hari yang kita kuasai juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah kamu tuli? Tidak apa-apa. Apakah kamu dengar atau tuli? Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi mereka nggak akan tersinggung karena bagi mereka itu bukan merupakan satu kekurangan, Pak. Ya, kita menganggap itu kekurangan kita yang menganggap. Mereka tidak. Ya saya seperti ini. Itu jadi tanyakan aja daripada kita ngomong kalau gitu mereka nggak tahu. Jadi ditanyakan aja tak apa. Misalnya dengan orang buta pun kita tanyakan apa Mas, apakah kamu buta sepenuhnya, namanya buta total, atau kamu sedikit-sedikit masih bisa lihat? Gitu. Dengan tunarungu pun boleh. Apakah kamu dikit-dikit masih bisa dengar? Tidak apa-apa. Tidak singgung ya. Mereka dijawab juga tidak akan marah. Tidak apa-apa. Jadi setelah masuk kita sudah mengidentifikasi masing-masing, kita permisi ya, maaf ya sarannya saya masih belum banyak gitu, kita menggunakan bahasa tulis boleh ya, boleh. Jadi di teori komunikasi kita itu ada yang namanya komtal, komunikasi total, maksudnya itu yang menggunakan semua jenis komunikasi, baik itu lisan, baik itu gestur, isyarat maupun tulis. Dan sekarang mungkin juga ini bukan berarti kita terus akhirnya tidak memerlukan belajar bahasa isyarat. Sebenarnya kita pun terbantu dengan HP, Pak. Kita ngomong, kemudian kita ada satu aplikasi, nanti si teman tuli itu dia membaca apa yang kita omongkan. Dan itu ada di Play Store, namanya transkripsi instan gitu, nama aplikasinya itu gratis. Nah itu, jadi teman-teman itu kalau kita ada acara gitu ya, di situ ada yang tuli, ada yang normal, kemudian keberadaan mereka juga tersebar di mana-mana, tidak terkelompok ya. Kalau terkelompok itu mungkin kita bisa mengisyaratkan gitu ya. Tapi di saat ada yang di belakang kita mengisyaratkan juga percuma ya, nggak kelihatan ya. Nah itu mereka biasanya mendekati sumber suara, mungkin di dekat speaker atau di salon atau apa, mereka pasang HP, kemudian muncul. Meskipun masih ada kelemahannya ya, kadang-kadang kata-katanya, misalnya kita campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini cuma kartu juga ya, kemudian titik komanya juga, tapi setidaknya membantu. Itu bisa. Nanti Pak, jadi tidak apa-apa kita dengan teman-teman tuli itu tanyakan gitu. Itu Bapak Ibu mungkin yang kita belajar isyarat apa ya? Praktek isyarat. Mungkin tanya dulu. Mungkin kalau dari Bapak Ibu belum ada penanyakan, mungkin langsung dari kita ya. Nanti kita akan mencoba
ke masyarakat gitu. Siapa namamu, di mana rumahmu? Ya. Salam apa? Ini kita tanya siapa namamu? Agak bukan itu, bukan apa? Bukan ngomong. Nah, ini siapa gitu Pak? Siapa nama kata dari itu kan? Dari itu seperti apa ya? Tarik mancing di mana? Ada yang bisa dibantu? Ada yang Apa yang ada yang bisa dibantu gitu ya? Jadi mungkin bahasanya lebih kalau lebih simpel, ada yang bisa dibantu, apa yang bisa sampai apa ya? Perlu apa bisa bantu ini? Misalnya gini, kata-katanya lebih di saya boleh bantu. Saya boleh bantu. Mereka akan bilang ya. Saja oke. Karena mereka juga ada salah gaul gitu ya. Apa kalimat terlebih selamat pagi. Nah, sekarang saya selamat pagi sampai malam. Jadi selamat itu nanti semuanya pakai selamat begini ya. Coba ya. S apa tuh? S. Oh ini huruf S. Ini S. Jadi kita pakai selamat pagi. Nah itu matahari terbit Bapak Ibu. Selamat pagi juga berada ya. Selamat pagi. Siang. Bisa dipahami kira-kira apa ini ya? Matahari. Selamat siang. Selamat sore. Kira-kira gitu. Matahari. Selamatnya masih sama. Selamat sore. Oke, nanti kebalikannya dengan pagi dari bawah ya pagi. Selamat Moga kita ulang mulai pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat itu selamat. Kemudian ini mungkin agak sulit dan mungkin tidak secara umum sering dipakai, misalnya assalamualaikum dan sebagainya ya. Tapi juga lazim dipakai ya, assalamualaikum apa. Tapi kalau menyulitkan ya pakai yang selamat pagi gitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Nah, dibalik tangannya. Kalau ilah itu ketemunya ke atas.
Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, masya Ayo sholat, ayo sholat, ayo, ayo, ayo. Ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo makan, Mbak. Yuk. Ada isyarat gerak dan di Sindo itu apa? Mengambil isyarat gerakannya itu seperti gerakan kita sehari-hari, makan, minum. Ya. Itu gerakannya. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Kalau mau bilang Bang Bilkis kan Oh, bukan bilang Bilkis cantik. Jadi cantik itu huruf C yang diputer. C. Ganteng tapi ganteng. Ganteng sama ya, ganteng. Ganteng itu huruf G yang diputer. kirain Jadi kita ini kayak podo tapi diteliti kita omongannya ya. Oh C yang diputer, G yang diputer jadi K. Tapi juga nggak harus begitu ya. Kira-kira yang penting nyambung aja. Sholat. Minta maaf. Bahasa Jawa ini bahaya. Saya sama Aku hati-hati cantik. Tidak semua orang cantik. kalau nah, mungkin kata-kata ya kalau sampai ya sampai berjumpa lagi sampai ketemu lagi jadi lagi kalau yang menentukan waktu ini besok kemarin akan agak beda ya kalau besok itu mungkin besok ya. Kalau ini akan saya akan rapat Bapak Ibu saya rapatkan ya rapat Tadi sebentar. Rumah saya jauh. Masya Allah. transportasi. Oh ya, ini transportasi mungkin ada saya naik bis. Saya akan pergi naik bis. Motor ya Pak ya?
Jalan kaki. Oh, kereta api. Jalan kaki. Jalan kaki. Pesawat, ya, sama misalnya. Makanya saat juga gak ada sulit Bapak Ibu. Kita bisa apa? Explore kita sendiri ya. Modifikasi. Gimana? Oh, rumahmu di mana? Rumahmu. Rumah sama. Rumah. Kalau kita mau mengatakan rumah itu ini rumah, tapi kalau kita mau mengatakan alamatmu, nah itu alamat. Alamatmu di mana? Kalau di Sibi itu di mana gitu ya? Ada di-nya itu begini di. Tapi kalau mereka sebenarnya jarang pakai langsung alamatmu mana. Jadi seperti kata di ke apa itu kayaknya di skip gitu ya. Jadi lebih simpel. Tapi kalau di rumus teori Sibi itu ada di ke me se itu ada, tapi di apa di sini betul Pak. Sibi itu urusannya guru bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di situ itu seperti ini istilahnya, kita mau dalam bahasa Bisindo ini ya, Bisindo. Kalau Sibi, Sibi itu ini ya. Nah, Sibi itu apa gerakan sih? Kalau Bisindo, kita ngomong-ngomong pakai Bisindo. Lebih suka Bisindo, ya. Suka apa? Terima kasih. Sama-sama. Sekarang. Nanti. Ini N-nya NCB ya. Oh tadi CB sudah diberikan ya, NCB. Ya kita ulangi dari yang apa? CB A sampai Z. Kita memperagakan ya A sampai Z yang versi CB gitu. Yang ini tadi A begitu lagi. A kan bagi A, B, C, D, ya, D, E ya, F, G, H, I, J, K, ya, K, L sama ya, L, M. Nah ini tiga jari ini M. Kemudian kalau N yang ini disinikan, jadi kita N. Oh ya, N ulangi N. Ya. Nah, loro ya, dua jari yang di O, P, betul, P, Q, R. Ya, apa ya? Dua jari ini yang dililitkan ya. R, S ya, S itu mirip E, mirip A, mirip S. Jadi kalau A begini A, E, S. Nah ini kalau agak mirip ini A, E, S. T, U. Kalau di Bisindo begini ya, U
Bu ya. Nah ini bisa dilihat. P berarti K, B, B, X. Nah, X ini juga menjadi kata yang berarti mati. Ada kucing saya mati. kucing saya mati. Kucing ya. Mati ya. Z. Nah ini Z ya. Z. Kalau di situ tadi begini ya. Tangan Z. Nah, Z-nya kita sampai berbentuk. Juru. Nah, kalau di sido ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, B, A. Mengapa kita juga sesekali mempelajari atau mengetahui sedikit untuk yang bisido karena ada dipakai ya seperti Instagram, I sama G. Nah ini G-nya kan gini, oh iya betul, ini G-nya G bisido, tapi ini G yang di tambah I, jadi Instagram. Mereka juga mengikuti perkembangan teknologi ya. Twitter juga ada ya. Twitter apa? Twitter. Oh, Twitter ini ya. Gambar mana itu ya? Oh, sama luka. Itu ya. Nah, sekarang untuk bikis warna. Oh, warna ya, ini warna-warni ya, warna mulai merah, hitam. Oh hitam. Nah, itu merujuk ke secara umum warna rambut ya, secara umum loh ya. Kalau saya kan putih. Sama. Putih. Biru. Ini mengapa kok biru begini? Betul. Huruf B ya. Arti huruf B-nya yang digoyang-goyang jadi hijau. Kenapa begini hijau? Oh ini huruf H. Betul. Hasil yang digoyang jadi hijau. Kuning. Ini huruf K. Huruf K kenapa tekankan hidung ya? Mungkin sama-sama akhiran eng mungkin ya. Kuning, hidung, orange, merah. Mungkin ibu besok merah begini ya. Nah, merah. Mungkin lipstick kebanyakan merah ya. Oh, Bayung. Coklat. Coklat susu. Memang kelemahan zakat itu praktis tidak bisa mengakomodir seluruh kosakata tulis mungkin ya. Kalau saya berani mengatakan, tapi ini tidak berdasarkan hasil penelitian ya, hanya pengalaman keseharian. Kosakata mereka itu tidak lebih 15% dari kosakata kita sehari-hari ya. Jadi mengapa guru SMP seolah-olah itu pintar banget bahasa isyarat? Enggak, karena mereka bahasanya bulat. Itu aja. Jadi di saat kita akan berbahasa lebih kompleks lagi, itu tentu didukung dengan tulisan, dengan HP, dengan kalau yang keseharian itu mereka dengan kemampuan kosakata yang tidak begitu banyak, tapi mereka bisa ngomong terus. Mereka kalau ngobrol itu nggak berhenti Bapak Ibu. Kan esok tekan begitu betah. Ya ngomong terus, tapi nggak ada suaranya itu. Sekarang struktur keluarga, Pak. Iya. Ibu, adik, kakak. Oh, dalam keluarga ada kakak, adik,
Ayah. Oh kakak. Adik. Nanti mirip adik. Adik. Bapak. Ibu. Saudara itu apa ya? Ya Keponakan saya lagi. Ya, saya saudara. Oh, suami ya, kayak kalau menggadang ini ya, suami ya. Istri. Nenek itu N yang ditempel di dagu ya. Nah, kakek itu K yang ditempel di kakek. Kalau lebih om ada ya. Memang mereka tidak bisa komplek, misalnya apa ya, misalnya itu sepupu atau apa, jangan lebih komplek itu memang harus diperjelas secara tulis gitu. Misalnya apa istilahnya, ipar dan sebagainya itu memang harus diperjelas ya. Kadang-kadang harus di spell juga, misalnya harus paman, pacar. Kalau pacar malah ada lah. Pacar. Menikah. Bapak Ibu nanti kalau pas pelayanan nggak usah khawatir harus sama dengan ini ya Bapak Ibu ya. Yang penting kan komunikasi isyarat itu yang penting kan nyambung. Yang penting nyambung, tidak harus aduh ini saya harus mengisi waktu di disnaker kaya harus begini, nggak harus. Tapi setidaknya oh dasar-dasar isyarat itu bentukannya kurang lebih segini. Yang penting nyambung. Surat. Oh, misalnya tanya KTP ya. Mungkin ini bisa menjadi KTP, bisa SIM-C ini ya, SIM-C ini. Menggunakan abjad. Tapi nanti yang penting juga tidak harus Bapak Ibu ya. Nanti misalnya kita nanti menanyakan mata saja ke teman-teman. Ya, oh ya, seperti ini atau ada gambarnya kayak gini dan sebagainya. Nggak harus. Yang penting nyambung ya, nyambung. Jadi bagi mereka itu yang penting nyambung, tidak berisip. Nah, ini maksudnya itu berisip. Jadi yang menjadi kendala kita dan mereka itu kan ini tuh berisip. Nah, yang nyambung ini yang penting kan ada satu kesepahaman. Mungkin dibantu dengan gambar, dengan tulisan, ya. Jadi tidak menurut kami bahasa isyarat itu tidak pakem harus begini. Nambung di urusannya masing-masing kan. Jadi kalau di apa istilahnya di teori sekolah kami itu ada yang namanya kois itu kode isyarat, itu biasanya kode isyarat pelajaran matematika, kode isyarat pelajaran komputer. Nah, mungkin isyarat yang sama, tetapi artinya berbeda, di mana konteksnya masing-masing. Lagi apa, Bapak Ibu? Sekolah. Belajar apa? Membaca, menulis biasanya. Coba ulangi lagi. Jadi kalau ulang itu gerakannya mundur. Tapi kalau kesana ini jadi pergi. Jadi kalau ke depannya jadi pergi,
Tapi kalau mundurin jadi ini coba ulangi lagi. Saya belum tahu. Oh, belum paham. Oh, belum paham. Coba ulangi lagi. Maaf, saya belum paham. Paham itu maksudnya masuk pikiran. Masuk pikiran. Atau apa mungkin kata-kata Bapak Ibu yang sering dipakai? Oh, saya itu juga begini ya, ini mungkin relatif lebih sopan gitu ya. Tapi segini juga nggak apa-apa. Saya minta nomor ya, atau nomor atau berapa. Ini bisa juga bisa digunakan untuk pertanyaan berapa atau kalau dalam konteks kalimat saya minta nomor WA atau nomor HP. Nah, apakah kamu punya nomor WA? Apa? Tadi apa Bapak? Siapa? Di mana? Berapa? Kapan? Nah, jangan rapat dua tangan tadi. Kapan jam dulu 100. Di mana kita akan bertemu lagi sampai bertemu lagi ya. Jadi mereka itu padan katanya itu sedikit Bapak Ibu. Kalau kita kan istilah padan kata itu banyak ya, ada berjumpa, bersua, bertemu. Nah, mereka kadang hanya pakai satu aja, bertemu gitu aja. Jadi padan kata itu bagi mereka mungkin hal yang cukup menyulitkan, apalagi kalau dalam konteks bahasa Jawa yang ada ngoko, kropo dan sebagainya. Itu menjadi satu permasalahan bagi kami di saat orang tua komplain ya, ke kami itu anak-anak kurang bisa memahami bahasa Jawa baik lisan maupun diisyaratkan, karena relatif Jawa itu kan agak susah ya. Mungkin bahasa Indonesia lebih simpel ya. Kadang-kadang nanti dilupa kamu desa ngomong di bahasa Indonesia terus gitu, wah bisa tak urut tangganya ya gitu. Ya gimana Pak, itu mungkin bagi mereka yang lebih ini ya, lebih memudahkan gitu. Tapi ya bukan berarti kami mengafikan ya, tetap mereka pelajaran bahasa Jawa tetap ada ya. Belajar bahasa Jawa sulit ya? Sulit. Gampang apa? Bahasa Indonesia. Gampang. Oh gampang. Oh ya gampang. Sulit ya. Sulit itu seperti kayak pikirannya terkunci atau apa ya? Sulit ya. Gampang kan kayak kos ya. Gampang. Belajar matematika. Nah ini juga berarti matematika juga. Belajar matematika sulit. Oh ini kalau di mata pelajaran itu mereka menyebutnya matematika, bahasa Inggris, agama itu ya. Agama, sholat atau Islam, agama Islam, tapi bisa juga sholat. Agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha ya Pak. Oh, komunis sangat ada. Apalagi lagu yang sering di
maaf saya terlambat. Terlambat ya. Apa itu kira-kira? Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Kayak apa ya? Kamu datang cepat. Cepat ya kan? Cepat. Kebalikannya terlambat. Oh sudah. Oh istri berapa? Oh sudah bisa nambung komunikasi. Oh kata Pak Benny, Bapaknya sudah komunikasinya isyarat, sudah bisa. Sebenarnya nggak ada yang sulit Bapak Ibu untuk isyarat itu, kita tinggal improvisasi aja, tinggal asal nggak usah ragu, nggak usah ragu. Kayak kita mau ketemu turis mau asal gitu aja, sama. Dan mereka kan pakai bahasa Indonesia juga, jadi masih dibantu dengan yang penting asal niatan kita saja. Jadi niatan kita itu memang mau menyambung komunikasi dengan mereka, apa istilahnya menyampaikan informasi. Tidak ada non sewu, tidak ada niatan apa gitu istilahnya. Dan itu juga nggak terjadi juga. Tidak ada niatan satu maksud melecehkan atau apa gitu. Yang penting itu tidak ada. Guyon tidak apa-apa. Kalau guyon itu mereka juga biasa guyon. Kadang-kadang juga plesetan gitu. Tapi tidak ada satu niatan. Guyon apa? Bercanda, Apa? Pak, bercanda. Oh bermain. Bercanda. Oh bercanda. Mereka juga sering bercanda, main-main. Saya pernah suatu saat itu murid saya tiba-tiba datang ke sekolah tuh nangis guru-guru gitu. Ternyata apa? Ternyata dia itu di jalan itu diguyoni atau tapi sudah mengarah ke melecehkan tapi dengan menggunakan isyarat itu. Nah, kalau di saya kan mungkin duduk itu mungkin ya. Nah itu istilahnya dengan tahu kalau misalnya aturan umum kemudian ada orang yang sengaja menggunakan isyarat tapi kelihatan sekali kalau itu mengarah ke pelecehan atau mungkin ya seperti itu. Kemudian ya karena anak saya itu sampai nangis sampai mungkin dia sakit tadi apa ya saya bilang ya saya parani orangnya ya di dekat sini kok tetap bisa tegur ya tegur baik-baik ini mas maksudnya piye mas dan sebagainya ini umpamanya mau anakmu mau anakmu piye gitu ya tapi saiki kamu piye api-apian apa wani ya gitu ya kita sebagai guru kadang-kadang harus begitu Bapak Ibu menurut saya artinya apa ya iya jadi kita juga apa ya istilahnya ya misalnya ya karena perbedaan itu memang satu keniscayaan yang harus dipahami tetapi itu tidak harus menjadi satu permasalahan ya seperti kita beda agama, beda etnis, beda suku dan sebagainya itu apalagi ya Pak Ibu kata-kata yang mungkin dalam pelayanan sehari-hari yang sering Gimana? Bagaimana jadi mungkin katanya bukan gimana mungkin itu bahasa gaul kita ya tapi bagaimana oh di mana cuma di mana gitu lebih baik ya
Ya, lebih baik ya. Karena itu selain juga barangkali membantu teman tuli untuk memahami, juga membantu kita sendiri. Saya mau apa sih ya? Ya, kita kan terbiasa mengucapkan ya. Ya saya kalau mengajar mereka itu kadang-kadang saya juga ada suaranya. Kita pakai suara ngomong gitu orang kata ya. Saya tahu kalau suara saya itu percuma bagi mereka itu ya. Tapi ya tetap. Ya. Ya. Tapi kalau memang di saat kita membutuhkan senyap supaya tidak mengganggu orang lain, ya tidak diucapkan juga nggak apa-apa. Karena toh bagi mereka tidak dibutuhkan ya. Oh ya, ya. Maaf, tanda tangan ambil anti. Tunggu, ya, tunggu. Ini tunggu apa ya? Tidak boleh ya tinggal kerja. Apakah harus sekarang? Ya harusnya seperti apa ya? Saya sabar. Nah, jadi perasaan pun mereka juga ada syaratnya, mulai dari sabar, kecewa, takut, marah, nangis, sedih, bangga, senang ya, senang. Jadi mungkin mereka tidak banyak bahasa padan yang banyak ya, antara bangga, senang, gembira, mungkin jadi satu, senang. Bahagia satu. Senang apa sih kan? Iya. Sedih Pak. Sedih. Enggak tahu. Gimana? Oh sedih. Malu, kalau malu ya sama, tapi marah terus. Oh, nama-nama hari ini nama-nama hari Senin Selasa, ini ambil huruf L-nya yang nggak tahu nih Pak. Rabu, besok ya, kira-kira apa Bu? R-nya ya, Rabu. Kamis, malam Jumat senang. Jumat, nah Jumat. Sabtu ambil B-nya ya, jadi kayak dulu ya. Minggu, oh minggu ya, bukan ya. Minggu. Sekarang nama-nama kota itu. Nah ini Bapak Ibu, kota Magelang. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat isyarat sendiri, cakaban apa, mereka sebutnya Magelang, nggak sudah punya Magelang ini ya. Kantor. Magelang. Oh Jakarta. Besok dia Jakarta kira-kira apa? Bandung, Surabaya. Besok ya, Bandung karena mengarah ke hidung mungkin lebih ke atau mirip-mirip ya, Bandung hidung. Semarang. Kira-kira ada limanya, kira-kira apa ya? Cepat lima ya. Solo. Ya, ambil huruf J-nya.
Malam minggu kelabu. Dan nama-nama negara itu juga beberapa ada syaratnya seperti apa? Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia itu kisah ya kira-kira ya. Kita ya. Bendera. Seperti tadi apa? Lelah. Capek ya. Jadi lelah, letih, capek mereka gabung jadi satu. Capek aja. Sulit ya bagi mereka ya, lelah, lesu, Letih. lapar beda. Kalau kenyang, Kalau nggak kenyang udah makan. tidur. Karena Ya Pak. Nggak punya apa kita tidak punya uang. Uang banyak. Oh, pinjam. Kalau lengkapnya ya saya mau pinjam uang. Sebenarnya uang itu isyaratnya kalau di sini bukan, tapi sudah populer gini ya, jadi uang. nggak ada apa, nggak ada cinta. Oh, dulu ya, mereka itu bilang 1000 itu begini apa? Kenapa kira-kira? 1000 itu begini. Nolnya 3. Gini aja. Oh. Kira-kira ini 1000 ya. Kenapa? Matanya 2. Nah, betul. Tambah 100. Angkanya dihitung. 1, nolnya 1, 2, 3. 1000 ya. Mereka bilang kan harus 1000. Lucu, jadi ada lucunya juga. Jadi ada lucunya, ada yang sulit dipahami, ada yang bingung, ada yang ya gitu. Tapi secara umum itu kita bisa bebas untuk berimprovisasi atau apa, ngiro-ngiro lah. Atau mungkin kalau kita yang belum tahu ya, terus tetapi harus mengatakan itu secara isyarat, ya udah gawe dhewe. Seperti nama-nama orang ya, mereka kalau memanggil Pak Budi tidak akan, mereka harus Bapak BUDI ya, kelamaan saya keburu pergi loh. Mereka panggil Pak Budi itu ada isyaratnya sendiri. Tidak tahu mereka itu ambil saya jadi kayak hari Sabtu, jadi mereka ambil Budi. Bapak Budi ya. Tergantung konteksnya ya. Nanti Pak Beni. Nah, Pak Beni itu begini. Jadi kalau Pak Beni itu menurut saya Pak Beni itu di kalangan teman-teman tuli itu dianggap senior, dianggap pinter. Nah, terus kemudian diisyaratkan begini, Pak Beni. Kan nggak ada BB-nya sama sekali kan? Ya. Gitu. Tapi ini dianggap karena Pak Beni itu selain lumayan sekolahnya, juga Pak Beni itu di tempat kami sebagai guru ekstrakurikuler BTK isyarat. Jadi dari alif sampai ya. Alif. Alif. Terus saya ya ini yang Muslim apa ya? Dawa ya. Yang non Muslim alif. Ya. Titiknya di atas.
Sin. Shin. Ini ya. Ay, kaya Nah itu kalau yang alif ya kita bahas sekarang a, nah naik ya a, i, u, nah itu sambil digerakkan a, oh a, oh gini ya, oh a, i, u, nah, sama tadi yang ba, i, u, oh. Nah, nanti di dalam apa kalimat di Sunda itu juga ada nanti. Jadi kami di sekolah punya buku apa itu surat cerpede itu dulu Juz Amma yang di bawahnya ada gambar. Jadi bisa praktek mereka berdua bercakap-cakap tapi pelan terus kita nebak mereka ngomong. Oh ya, sekarang contoh ya, contoh. Tapi kata-kata yang sudah tadi Ya, ya sudah kita ini contoh Pak Benny cara nanti ini jangan lupa pelan-pelan. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan kami percakapan di sekolah seperti ini atau dengan teman-teman dalam suasana apa ya, nyantai gitu ya. Ya intinya mungkin hari ini bisa menjadi satu apa ya, pemahaman atau satu, oh ternyata berbahasa isyarat itu tidak sesulit yang dibayangkan, tidak apa ya, saya harus menguasai ini dan sebagainya, membutuhkan ini, harus belajar dulu baru menggunakan dulu, tidak, tapi kita ketemu dulu dengan orang tuli misalnya, langsung aja kita coba untuk berkomunikasi dengan mereka. Salah satunya dengan bahasa isyarat ya. Saya mengatakan salah satunya karena bisa dengan cara yang lain juga. Mungkin mereka masih bisa diajak ngobrol biasa mungkin, atau mungkin bisa diajak dengan bahasa tulis, atau tambah sedikit-sedikit dengan isyarat. Rizka membawa caranya juga lupa bahasa isyarat. Kan di pasar. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan OPD Kota Magelang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 18 November 2025.